أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saudaraku seiman, kita akan membahas atau melanjutkan bahasan tentang masalah surga. Tempat abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan, rahmat Allah yang Allah siapkan atau karunia dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang patuh, orang-orang yang selama hidup di dunia mereka selalu sibuk dengan amal-amal saleh, mereka sibuk menjaga keimanannya, mereka sibuk menjauhi semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang Allah larang. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab kita yang pada sore ini. Semoga Allah berkahi orang-orang yang mula-mula dibukakan pintu surga untuknya atau yang masuk ke dalamnya pertama kali. Hadis nomor 9 dari awal kita belajar, dan ini hadis pertama dalam bab kita. Melalui Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Ana aktsarun nasi tab'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Akulah, kata Nabi SAW, orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Maksudnya di antara nabi-nabi, aku yang paling banyak pengikutnya. Ya. Dan akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi orang yang pertama mengetuk pintu surga dan juga masuk ke dalamnya pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia terbaik, pemimpin anak Adam, dan beliau lah yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Dan di sini teman-teman ada berita gembira buat kita, umat Muhammad SAW. Beruntung kita ini menjadi umat Muhammad SAW. Bersyukur teman-teman sekalian. Kita jadi umat Muhammad saja, Muslim, ya, dan jadi pengikut Nabi SAW itu sudah luar biasa. Kita lebih baik daripada umat-umat sebelum kita. Kata Nabi SAW, tidak ada umat-umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Ya, karena semua nabi-nabi menyampaikan nanti akan ada nabi terakhir di akhir zaman, dia satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya saja. Belum pernah ada yang diutus untuk seluruh alam semesta. Seluruh dunia adalah lokasi dakwanya. Nabi Lut di wilayah Jordania, wilayah dakwah beliau. Di seberangnya Palestina ada pamannya Nabi Ibrahim AS. Lokasi dakwah masing-masing. Nabi Musa sama Nabi Khidir sezaman, tapi lokasi dakwahnya beda. Ya, jadi masing-masing punya lokasi dakwah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW punya keutamaan sendiri. Dan beliau mengatakan juga dalam hadis yang lain, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Tapi memang Allah yang suruh aku menyampaikan masalah ini. Ini keutamaan tersendiri. Beliau nanti akan masuk ke dalam surga lalu diikuti oleh umatnya. Dalam sebuah riwayat lain, kata baginda Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Lebih dulu masuk ke tempat abadi, bisa menikmati beberapa saat sebelum umat yang lain, itu luar biasa. Gitu. Ya. Bedanya sehari saja. Misalnya, itu sudah 1000 tahun waktu dunia. Waktu akhirat itu, 1 hari sampai dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Hadis yang selanjutnya, hadis kedua dalam bab kita, dan ini urutan 10 dari awal kita belajar. Masih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah, fa astaftih." Aku akan mendatangi pintu gerbang surga pada hari kiamat, lalu aku mengetuknya. Fayaqulul khazin man ant, maka penjaga pintu surga akan bertanya, siapa kamu ini? Fa'aqulu Muhammadun, maka aku pun berkata, aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Penjaga itu mengatakan, kepadamu aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu. Hadis riwayat Muslim. Artinya surga tidak akan pernah ada yang bisa membuka pintunya, ya, dari kalangan manusia dan jin kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pertama kali boleh mengetuk, boleh memasukinya. Nah, ini luar biasa, karunia dan kedudukan besar buat beliau. Sementara untuk Muhammad, untuk umat Muhammad SAW, untuk umat beliau, kita ini semua, kita bisa lihat di bab nomor 4. Manusia-manusia yang mula-mula masuk surga. Kalau tadi kan orang secara individu, ya, itu Nabi Muhammad SAW. Pemimpin kita semua. Makanya beruntunglah orang yang menjadi pengikutnya, orang yang setia mengikuti sunnahnya, memperjuangkan sunnahnya, hidup dan mati untuk membela Nabi SAW, itu kena akan bersama dengan beliau. Gitu ya.
Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat beliau mau dibunuh oleh kaum Khawarij, orang-orang yang datang memberontak dari pemerintahan Utsman, maka apa yang terjadi? Beliau mimpi, kata Nabi SAW kepada Utsman, sabarlah hai Utsman, karena sebentar engkau akan berbuka puasa bersama kami. Pada hari itu Utsman bin Affan puasa radhiyallahu anhu, dan beliau terbunuh sebelum berbuka puasa. Ya. Jadi kita akan bertemu dengan Nabi SAW. Tinggal mengikuti sunnahnya saja, tinggal meninggalkan larangannya. Ya. Ini hal yang luar biasa dan ringan, bukan sulit. Kata Nabi SAW pada saat beliau lagi sakit parah, ya, beliau kemudian mendengar banyak sahabat yang menangis di masjid. Maka beliau SAW keluar berusaha pada saat beliau sudah mulai agak sehat. Kemudian beliau naik ke atas mimbar lalu mengatakan setelah memuji Allah sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta, lalu mengucapkan salawat buat diri beliau SAW. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, ya, wahai sekalian manusia, perjanjian kita, pertemuan kita bukan di sini, tapi di haudku nanti, di telaga beliau sebelum masuk surga. Ya. Nabi SAW sampaikan, kita akan ketemu, bukan tidak ketemu. Berapa banyak dinukil dari para sahabat, dari para kaum salafus salih dulu, mereka bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Nabi SAW sampaikan kalau akan bertemu dengan beliau SAW. Ya. Berapa banyak orang yang dimimpikan oleh orang lain bahwasanya Nabi SAW memujinya misalnya. Tapi ini harus mimpi yang benar ya, dinukil dari para salafus salih dulu. Selain daripada ini tentunya, selain daripada masalah mimpi, kita sangat yakin sebagai seorang muslim, begitu kita meninggal kita akan bertemu dengan orang-orang beriman sebelum kita. Ya. Makanya dalam doa kita membaca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, maafkanlah kami dan seluruh saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami, karena kita akan bersatu nanti. Baik, manusia yang pertama masuk surga, ya. Beliau mengangkat dalil pertama adalah surah Az-Zumar ayat 73. Saya akan baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke surga berombong-rombongan sama-sama orang beriman. Kita dengan orang-orang beriman sebelum kita. Dari zaman Nabi Adam AS sampai nanti di akhir zaman. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintu gerbangnya telah terbuka. Dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaganya dari para malaikat, kesejahteraan selalu dilimpahkan untukmu atau untuk kalian. Berbahagialah, maka masukilah surga ini sedangkan kamu akan kekal di dalamnya. Siapa mereka teman-teman? Orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang pertama masuk ke surga setelah Nabi Muhammad SAW. Dari umat ini ya. Tentu Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi, setelah itu baru manusia biasa seperti kita. Dimulai dari umat Muhammad SAW baru umat-umat yang lainnya. Dan dalil ini menjelaskan teman-teman di sini dikatakan dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Jadi ini orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga nantinya.